banget arek iki. Terus untuk merefleksikan keadaan sekarang pripun Mas bagaimana? Keadaan sekarang itu kan kalau dilihat secara keadaan sekarang itu cara ibarat seni itu kan kontemporer. Jadi dia itu sudah tidak menganut aturan apapun. Pokok ini mau enak, ya pantas, sehingga kemudian pengertian tentang baik dan buruk, pengertian tentang tata aturan itu bukan lagi dijadikan sudut pandang yang utama, maksudnya yang di depan, dia nomor 2. Nomor 1 adalah enak sih apa enggak. Bodoh begini, ada orang sering kan kita dengar, aku ini gak malas karena mau coba puisi, oleh gak ngerti mana. Sering kan, saya sering dapat omongan seperti itu. Malas aku mau coba sastra, apa? Bikin Umat sih, maknanya apa? Nah maka kemudian di situ itu kan ini sudah sifatnya materialistis. Iya. Materialistis itu ini aja memang materialistis itu. Ini yang harus kita luruskan. Materialistis itu segala sesuatu harus bermakna. Kenapa itu? Iya loh. Iya. Karena ada sesuatu yang tidak perlu makna gitu loh. Ya kan? Iya. Artinya tidak semuanya harus kamu maknai. Keinginan atau kehendak untuk mendapatkan kebermaknaan itu kan materialistis. Maka saya ngomong sama orang yang pusing baca puisi itu karena nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti tafsirnya, nggak ngerti maknanya. Begini, Anda itu saya sarankan, ketika Anda membaca puisi, baca saja, jangan berpikir maknanya. Sampai membaca, sampai merasa bagaimana? Merasa indah, merasa senang. Sampai baca puisi sedih, sampai merasa sedih nggak baca puisi? Atau baca puisi yang gak jelas wes, kan rasanya apa? Ya ono rasa yang gak bisa gambarkan. Ya itu aja rasakan, nggak perlu Anda maknai. Iya kan? Maknanya besok aja serahkan sama, kan sering saya guyon kayak gitu. Soal makna itu serahkan saja sama sarjana sastra itu loh. Artinya kamu rasakan dulu. Tidak perlu kamu maknai. Sehingga kemudian setelah Anda sering moco sastra, sering moco puisi, kok awakmu ketagihan ngono lho. Mergo rasane iku mau ketagihan. Baru kamu beranjak kepada makna, silahkan. Oh, iki maknane ngene iki. Kira ngono ya. Jadi kamu di mana ini? Jadi kalau disangkutkan dengan kehidupan, ya wes urip wae, lakonan lu wae. Rasa ngerti aku hidup iki kudu nyapo, kudu piye iki. Nanti konsepnya Anda temukan sendiri di situ. Gitu. Sama aja dengan puisi. Puisi ini aku iki malu nuju puisi. Makna apa? Maknanya bagaimana langit memecah belah. Aja mbok maknai, itu sing gare awakmu gak gelem, bingung gitu loh ya. Jangan kamu maknai, kamu rasakan aja langit terpecah. Oh, iya. Ngono ya kan? Ya aja mbok maknai, wis rasakno ae. Ketika kamu mencoba untuk memaknainya, maka kamu gagal menikmatinya. Begitu kan? Ya. Oh, no. Maknane kok mburi-mburi kuwi. Lek wis awakmu seneng maca puisi, maca sastra, kamu maknai. Ngono. Apa perlu dimaknai itu lho. Nah, zaman kita sekarang itu adalah zaman gitu. Waktu kita sekarang ini adalah waktu di mana orang sibuk mencari makna. Sibuk mencari arti. Ya, tuntutan terhadap makna, tuntutan terhadap arti gitu. Itu adalah tuntutan materialistik. Makanya dari jari Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api menungso itu manfaat kanggo menungso liyane. Iya. Bukan mencari manfaat. Maksudnya mencari manfaat. Manfaatku apa? Ya gak ngono lho. Wis dadi menungso sing apik secara otomatis kamu anfa itu loh maksudnya itu.
Iya toh. Itu kan para pentausiah itu kan tidak menafsirkannya ke sana, padahal kalimatnya itu khairun nas. Sebaik-baik manusia khairun anfa'uhum lin. Itu anfa'uhum itu linnas, manfaat. Kamu bermanfaat kepada orang banyak. Anfa'uhum, kamu itu bermanfaat linnas, kepada sesama manusia. Ini bukan kalimat gitu. Kalimat hadis iki lek ditafsir secara tafsir hadis lah khairun nas anfa'uhum. Ini bukan kata perintah ini ya, Cik. Kalau bukan ada fiilnya, ada fiil amar di situ. Ya kan? Mosok anu menungso sing dadi yo menungso apik gitu. Ya iku menungso sing bermanfaat. Dadi yo menungso sing bermanfaat kan gak koyo ngono iku artine. Dia hanya ngomong manusia yang baik itu bermanfaat bagi sesamanya. Jadi kata anfa di belakang itu gitu. Itu adalah keterangan dari khairun nas. Pituduh ya. Iya pituduh. Lek awakmu iku wis apik, monggo sapa wis. Apik itu sudut pandange sapa karepmu. Mbok sudut pandang budayamu, sudut pandang wis pokoke apik. Awakmu lek menungso apik, secara otomatis awakmu wis anfa ngono lho. Gak diperintah itu. Nah, ini ketika hadis ini dipahami sebagai perintah agar menjadi manfaat, supaya aku manfaat ngono ya toh. Akhirnya orang itu sibuk mencari manfaat. Manfaat apa ya? Apa ya? Ika budal lah. Ngono. Kira-kira ngono. Wes awakmu kasane ngomong, lek awakmu terai apian, ono wong ngelak ya dikai banyu. Ya secara otomatis sudah manfaat toh itu. Gitu. Jadi sekarang ini manusia itu bingung. Bukan bingung. Apa ya namanya? Menuntut kebermaknaan, menuntut keberartian, menuntut kebermanfaatan, manfaat, gunamu, terus kemudian artinya apa, maknanya apa. Nah, hidup yang seperti itu adalah hidup yang materialistis. Oh, nah gitu. Materialistis, puisi manane apa? Materialistis. Rasakan dulu nikmatnya, baru kok mbok goleki materi ini. Kan ngono toh. Loh, materi itu bukan tidak penting, tetapi posisinya bukan di depan gitu loh maksudnya. Itu gitu. Manfaat itu bukan tidak penting, mencari manfaat itu penting mencari manfaat, tapi posisinya bukan di depan. Yang di depan adalah kamu memfungsikan dirimu sebagai dirimu sebaik-baiknya. Ini sudah selesai. Anfaknya itu ikut secara otomatis. Gitu. Lek sampean misalnya. Jadi kalau ada contoh misal jarang ayo aku kok sungkan sedekah ya, kok sedekah kok ndak konangan lah aku wong apik. Dikembalikan ditarik lagi ke wilayah puisi sastra. Yuk maca puisi yuk. Aku ndek jalan sunyi ae, aku ndak konangan lah aku sastrawan. Lah, itu keliru toh. Itu kan disengajakan itu. Iya. Jadi di dalam dalam ketiadaan tuntutan terhadap arti, terhadap makna, terhadap manfaat dan terhadap guna, itu kan di situ tidak ada sesuatu unsur yang disengajakan. Aku kudu populer lah, enggak ngono, gitu. Aku kudu gak terkenal ya, enggak. Dia mengalir saja sebaik-baiknya. Misalnya ya kudu nang panggonan rame, ya berak-berak, kan ngono ya toh. Nang panggonan sepi, ya menengo. Artinya dia mengalir natural gitu. Di dalam naturalisme itu baik di sepi atau ramai, baik ditampak ataupun tidak tampak, akan muncul manfaatnya. Kenapa? Karena dia natural, tidak menyengajakan itu. Gitu. Nah saiki foto sampean piye ya? Ampreso nekokno wong akeh. Lek diundang siji-siji kan suwe. Kan ngono. Ya kiai ini undangan teko kabeh. Kan ngono aja. Iya. Manajemen perundangan. Iya. Oh, aku ngene
begini. Nah, tidak harus begini, tidak harus ngono, tidak. Ya sudah, natural aja. Toh memang iki memang panggone berak-berak aku ya kudu melok berak. Ya berak-berak bisa. Kok sing liyane padha nyanyi, aku tak nyanyi pisan lah. Gak apa-apa. Jadi mengalir. Sesuatu yang tidak menyengajakan harus sunyi, harus ramai. Nah, tetapi manusia itu kan punya ketertarikan. Ada orang yang lebih tertarik ramai, ada orang yang lebih tertarik pada sepi. Ada yang lebih tertarik pada tampak, ada yang lebih tertarik pada yang tidak tampak. Kedua-duanya itu tidak bisa diburu, juga tidak bisa dihindari. Terus begini, kriteria ramai. Terkadang seorang mengartikan sepi, sunyi atau yang lainnya, apalah namanya, dia menghindari hal-hal yang ramai, memilih hal-hal yang sepi. Artinya dia nggak memilih berkerumun, tapi memilih menyendiri. Itu konsep yang dilakukan itu Pak, memang benar konsep sunyi itu seperti itu? Ya tidak. Sunyi itu kan kalau dalam istilah Jawa itu kan ono topo sak jroning neraka. Sunyi itu kan bukan pada tempatnya, juga bukan pada keadaannya. Gitu. Sunyi itu ketertarikan hati, keterpesonaan hatinya itu sunyi. Sunyi itu di situ. Bukan berarti orang yang di tempat ramai itu tidak suka sama sunyi. Begitu juga sebaliknya. Orang yang di tempat sepi itu bukan berarti tidak senang sama ramai. Ojo-ojo ngempet deh. Kan ya sih. Ngono. Begitu ono kelap-kelip mencolot deh, ya kan? Nah, begitu. Ini kan sama saja dengan apa namanya? Dengan orang berpuasa. Orang berpuasa itu bukan tidak mau makan. Iya kan? Artinya sunyi itu yang dimaksud sunyi yang ini tadi, tidak harus menyembunyikan diri, tidak harus menyendiri. Tidak. Keterasingan itu, sunyi terasing itu bukan terus deh nang purwo. Ya itu tuh ngono gitu. Keterasingan itu adalah keterpesonaan jiwanya kepada sesuatu yang terasing, yang asing, dan sesuatu yang sifatnya sepi. Sepi itu kan tidak hingar-bingar, tidak begini. Tapi hingar-bingar ini yang dimaksud di sini itu bukan keadaan itu. Bukan ramai terus mulai panggungnya gede ngono. Dek dikongkon munggah gak gelem munggah kan. Saya sunyi. Ya, itu tuh ngono. Iku aleman jadi. Berarti itu termasuk Iya. Amet mengangker-ngangkerkan dirinya sendiri ya? Iya. Tak begitu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah keterpesonaan jiwanya pada kesunyian. Makanya dari Kanjeng Nabi kan gharib, wasaya'udu gharib. Jadi terpesonalah hatimu pada sesuatu yang sunyi dan terasing. Tapi, gitu. Tapi kamu kembalilah pada yang terasing. Maksudnya kan asalmu kae teko keterasingan, kan ngono to? Iya. Mongko balik nang keterasingan. Kalimatnya ini kan menarik. Wa saya'udu gharib, maka kembalilah pada keterasingan. Artinya bahwa kamu itu meniscayakan sesuatu yang ramai. Niscaya kamu ramai itu maksudnya ono koncone, ono barengnya, bersosial lah, ada segala macamnya. Ada formalitas, ada yang sifatnya hedon dan seterusnya. Itu satu hal yang niscaya. Tapi ingat, kamu harus kembali lagi pada sunyi, maksudnya ilingo, terpesonalah hatimu pada sunyi. Sehingga ketika ramai kamu tidak lupa daratan, kira-kira ngono, kamu tidak terjerembab. Karena ramai itu seringkali membuat manusia terjerembab, lali pada tujuan yang semestinya. Kan ngono to. Tujuan yang semestinya kan tidak begitu. Mergo iki mau rame gitu. Akhirnya kemudian dia mabuk kemuliaan. Iya. Nah, akhirnya tujuan utamanya hilang.
sunyinya berarti hilang dalam dirinya. Begitu. Sunyi itu tuh suara, rame itu suara. Singgare rame itu moga volumenya dulu. Iya. Bukan sunyi itu di situ, di dalam. Jadi sunyi tidak harus dipamerkan, tidak harus dikeluarkan ya. Yo, Memang tidak ya. Jenenge sunyi ku ya. Milik pribadi, itu milik pribadi. Iya, milik pribadi. Di tempat ramai Anda bisa sunyi. Intim berarti intim itu berupa Iya, intim. privat. Ya. Siri. Iya. Ini bahasane. Ya ngono gitu. Jadi wong sing topo nang pura iku bukan berarti dia sunyi. Bukan. Bukan dia berarti sepi, bukan. Golek panggonan sepi deh. Belum tentu hatinya lek sepi. Ngono. Kenapa? Barangkali di situ dia juga sudah punya tujuan. Wah, tak nyepi lah ben ngene. Engko ben ampring ngene. Berarti sik rame atine. Atine ku mau rame. Jadi wong topo iku mau, topo sing nang purwa iku mau. Iku golek panggonan sepi. Itu tuh nyepi. Lek nyepi ku nang endi ya iso. Mbok tempate ku rame, mbok tempate ku sepi, nyepi dek terae. Hatinya yang nyepi. Gitu. Jadi cara wong poso iku mah, wong poso itu tadi bukan tidak mau makan. Ngono, bukan tidak mau makan. Kenapa? Kok tidak makan? Karena ini ada waktu di mana saya belum saatnya makan. Itu juga gelemangan itu. Engko lek buka bocok macam-macam awamu. Ngono. Kan ngono ya. Ini berarti termasuk pesan buat ya. Kan rata-rata yang memilih wilayah sunyi-sunyi itu mungkin di kalangan kita kalangan penyair, sastrawan dan penulis lah ini. Keliru itu. Iku ketika dia mengatakan seperti itu gitu. Kemudian menampakkan, menunjukkannya gitu. Waduh ini, gak gelap gitu. Gak boleh rame aku. Iku jenenge aleman. Aleman. Adapun di mana dia harus datang atau di mana dia tidak datang, di mana dia hadir atau di mana dia tidak hadir, itu kan hanya soal pilihan saja, bukan mutlak gak gelem. Lek mutlak gak gelem iku jenenge aleman. Tapi lek nang iku saya hadir, di situ saya enggak. Nah, itu pilihan namanya. Poin aleman ini kayaknya menarik Mas kalau dibicarakan. Iya, aleman. Aleman. Iya. Aleman. Aleman kayaknya. Ngono. Ndak apa aleman lho kan aleman itu berarti pilihannya bukan di situ. Sekarang kan tinggal begini. Anda hadir, Anda diramaikan oleh apa namanya? Misalkan kita berada di dalam posisi perlawanan, gerak perlawanan. Kan tidak mungkin kita akan menghadiri perhelatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita lawan. Kan ngono toh. Karena aku bangun ngumpul mek sing melawan ae kan ngono toh. Ini pilihan namanya. Ya, nah, integritas di situ ditentukan. Mas Fik sebagai pembicara. Mas Fik, besok Mas Fik datang karena di sana ada pencador. Mas Fik naik ya, nanti tarung. Saya mundur aja. Bukan wilayah saya. Ya iya toh, bukan wilayah saya. Bukan berarti saya tidak mau. Bukan berarti saya tidak mau tampil begitu loh maksudnya. Bukan wilayah saya. Atau ada orang lain yang mungkin lebih layak atau yang perlu didahulukan. Karena kan begitu toh Cak Cemen. Bukan gak gelem tampil tuh. Lha gak ono mana ya kene tak tandangi kan. Masa bener bonyok kafe ya. Lah iya kene wis. Kasare omong lek dipangan tawani panganan iku mau. Kasare omong nawi ono sing lebih luwih teko aku. Atau ada yang lebih perlu didahulukan daripada saya. Lha gak ono mana kene tak sendoke. Kan ngono kan ya. Kan ngono. Gitu ya, gitu. Begitu. Saya misalkan diundang DKB, saya tidak datang sekarang. Karena pilihan saja. Aku timbang kumpul kono kan bangun kumpul arek-arek. Karena wilayah saya di sini gitu loh. Jadi teritorinya ben jelas identitas. Adapun kalau kamu ke sana ya nggak apa-apa. Berarti itu pilihanmu di situ. Berarti awakmu ada depan be aku kan ngono toh. Ini kan menarik. Integritas itu namanya ya.